Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliah Cahaya Hati, sahabat hebat luar biasa. Sejarah mencatat banyak sekali peperangan yang dialami oleh kaum muslimin. Sebenarnya Islam adalah agama perdamaian. Akan tetapi para orientalis melakukan propaganda sesat dan melakukan distorsi sejarah yang merusak sejarah Islam. Menurut para orientalis, Islam disebarkan melalui kilatan pedang dan peperangan. Pernyataan ini sama sekali tidak benar. Perdamaian adalah asas dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan umat Islam pada umumnya agar tidak mengandai-andaikan peperangan dan permusuhan. Beliau mengajarkan agar para sahabat dan umat Islam pada umumnya memohon perdamaian dan keselamatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh untuk berperang, tapi mintalah kepada Allah keselamatan. Dan apabila kalian telah berjumpa dengan musuh, bersabarlah. Sahabatku, namun realitanya, karena gangguan orang-orang kafir terhadap umat Islam, peperangan dalam Islam adalah keniscayaan. Karena itu, untuk menghadapi realita ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati, apabila terjadi peperangan, bersabarlah, hadapilah dengan berani, dan jangan lari menjadi seorang pengecut. Sebenarnya, seorang Muslim dididik dengan akhlak yang mulia melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Islam mengedepankan solusi perdamaian dan berupaya menghindari peperangan dan pertumpahan darah. Dalam Al-Quran, izin berperang barulah muncul di saat umat Islam memang dihadapkan pada kondisi tempur yang tidak bisa dihindarkan untuk membela diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 39-40, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dalam ayat ini, penyebab disyariatkannya berperang karena umat Islam dizalimi dan diusir dari negeri mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 190, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Imam Qurtubi mengatakan, ayat ini diturunkan tentang perang. Tidak ada perselisihan bahwa perang pada awalnya dilarang pada masa sebelum hijrah. Berdasarkan surat Fussilat ayat 34, idfa billati ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 13, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Ketika umat Islam hijrah ke Madinah, barulah ada perintah untuk berperang. Dari penjelasan Imam Qurtubi, kita dapat memahami bahwa asas dari agama Islam adalah kedamaian dan menempuh jalan-jalan untuk damai, seperti membalas sikap buruk dengan sikap melayani, memaafkan, bahkan membalas dengan yang lebih baik. Setelah perintah perang,
Setelah perintah perang turun, nilai-nilai mulia pun tetap diperhatikan. Dalam Islam, tidak boleh memerangi orang yang tidak memerangi. Tidak boleh membunuh anak-anak, wanita dan orang tua. Dan tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah non-muslim. Islam memberikan kebebasan kepada non-muslim untuk mengamalkan ajaran agama mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'tadu," janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah membenci orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai permusuhan, walaupun terhadap non-muslim. Inilah ajaran Islam, ajaran kasih sayang dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Kalau umat Islam diperangi, barulah umat Islam mempertahankan diri dan memerangi mereka karena memerangi umat Islam. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya." Dalam surat At-Taubah ayat 13, "Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya? Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu. Mengapakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman." Ayat ini berkenaan dengan sikap orang-orang kafir Mekah yang memulai permusuhan terhadap umat Islam. Mereka telah menyebabkan Rasulullah SAW keluar dari Makkah karena merekalah yang terlebih dahulu memulai terjadinya perang Badar. Mereka pula yang telah membatalkan perjanjian damai di Hudaybiyah. Saudaraku, jelaslah penyebab perang dalam Islam karena orang-orang non-Islam yang terlebih dahulu memerangi kaum muslimin. Begitu juga peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin. Penaklukan umat Islam di berbagai wilayah dilatar belakangi oleh tindakan ofensif orang-orang non-Islam. Umat Islam tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi umat Islam. Dengan syariat perang ini, umat Islam bisa mempertahankan dan membela diri dan keluarga, mempertahankan agama dan wilayah mereka. Umat Islam dapat beribadah dengan tenang setelah sebelumnya diganggu oleh orang-orang kafir. Kemudian, dakwah juga tersebar ke seluruh dunia dan membebaskan perbudakan di antara sesama manusia. Akibatnya, mereka berbondong-bondong masuk Islam atas kesadaran sendiri tanpa paksaan sama sekali. Bahkan sebaliknya, umat Islam memberikan kebebasan kepada orang-orang kafir dalam mengamalkan agama mereka. Selain itu, syariat perang dalam Islam mengajarkan kepada orang-orang kafir agar menepati perjanjiannya yang telah disepakati bersama. Lihatlah siapa yang membatalkan dan mengkhianati perjanjian. Lihatlah siapa yang membatalkan dan mengkhianati perjanjian. Islam pun memberi pelajaran kepada mereka agar tidak curang terhadap perjanjian. Islam adalah agama damai dan cinta perdamaian. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.